Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju Koko Al-Qadi di situ, ada adminnya, dan juga kalian bisa dapat link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat, parfum yang selalu menemani gue dengan harumnya selama gue di Makkah dan Madinah. Alhamdulillah. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat haji atau umroh, kalian bisa daftar di deskripsi itu ada adminnya. Kalian hubungi, sudah ada program Titian Barokah, program umroh reguler 8 gratis 1. Ya, langsung cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ya, setelah kemarin Gus Miftah dan Zaidan ini peristiwanya ini ya bikin malu Indonesia dalam kancah internasional sampai di Malaysia. Kali ini ada lagi yang sampai disoroti juga sama influencer Malaysia ini ya. Ini Malaysia most viral ya. Padahal itu yang paling viral di Malaysia gitu ya judulnya. Nah, ini setan pun confused, setan pun bingung. Ada apa di sini? Kita lihat ya. Ini ya Allah, sampai ke Malaysia malunya. Ini gara-gara begini nih. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada lagunya ya, gue matiin aja lagunya ya supaya nggak kena copyright. Nah itu di situ tuh konser Haddad Alwi ya. Nah ini keadaannya begini nah yang nonton begini ya. Pantas saja mereka bilang ini setan pun confused ya, setan aja bingung. Ini bingung setan. Nggak cuma setan kayaknya ya, malaikat juga bingung nih. Ya beginilah akhir zaman ini guys. Nah, ikhtilat, laki perempuan campur. Ya jadi ini nggak paham lagi gue ya. Dan ini membuat malu sampai di Malaysia loh ini Malaysia. Nanti kita lihat apa komentar netizen Malaysia apa ini. Lo lihat noh. Bawa sholawat minimal kalau mau bikin acara begini ya Allah pakai buka anak orang ya Allah Astagfirullahaladzim. Ini terjadi guys di Indonesia nih. Generasi Z ya, Gen Z nih yang katanya bawa nama Nabi Muhammad, bawa sholawat, tapi begini modelnya gitu. Jadi bingung juga kita. Mau gimana, mau ditegur gimana yang begini, merasa benar loh. Tuh. Ya, buka-bukaan aurat, ikhtilat laki dan perempuan. Ada kali kan Habib Muhabib. Ya kalau salah ya salah. Dan ini memalukan Indonesia sampai di Malaysia.
Di Malaysia adalah, nggak usah lama-lama, kita baca aja komentar orang Malaysia di sini. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya, Malaysia most viral. Ini. Nih, dia kan Indonesia adalah negara dengan rata IQ terendah di Asia Tenggara. Bikin malu nggak tuh? Bikin malu nggak tuh? Komentar ini, confused that Hadar Alwi, famous religious singer, dan that song called Rindu Muhammadku, released in 2010. It was the biggest play in all place, mall, radio, TV, majlis, you name it. And sometimes non-Muslims sing it too. Everyone rindu Rasulullah, even sinner too. Nah ya, ini jadi di sini bingung. Itu ada Alwi, penyanyi agama terkenal ya, penyanyi religi terkenal, dan lagu itu judulnya Rindu Muhammadku, rilis 2010. Jadi dia bilang intinya walaupun pendosa juga rindu Nabi Muhammad, benar. Tapi di saat pendosa rindu Nabi Muhammad jangan dengan dosa gitu. Matlamat tak menghalalkan segala cara, ini bukan cara yang baik untuk merealisasikan rindu pada Nabi. Everyone have their own way. Lo agama bukan pakai jalan. Wah, lu lihat noh, makin banyak liberalisme. Wah, bawa Imam Ghazali, noh, lu lihat dah. Thank you for correction. Nulis Rasulullah SAW masih, ya udahlah. Jadi ini memang udah akhir zaman sayang. Udah saya anjir, Malay Des pada kaget. Hal yang ginian nilai sama mereka, makin bersyukur gue orang Indo. Nah lihat, ya emang salah sayang. Emang salah sayang. Anjir, marah semua orang Indonesia kan. Anjir, negara bajakan hasil lotre lagi ngomongin Indonesia, negara yang tak punya budaya, lagi cakap-cakap gosip sama setan kah? Lu. Guys, ayolah, salah ya salah aja gitu ya. Gue bukan bela Malaysia, enggak. Belanya konser musik dan lagu semasa kecil, semua dinyanyikan lagu dan musik, anime di televisi, lagu dan musik, iya benar aja. Ya akhir zaman lah, yang salah banyak yang bela. Awal bagi tahu nih Cik, konser itu punya nama Synchronize Fest 2004, adalah konser yang most menampilkan lagu-lagu populer masa 90-an. Nah, lagu Adat Alwi famous cut masa tersebut. Bukan program religi, ya digabungkan begitu, ya. Ini apa lagi ini, akhir zaman, agama dibuat mainan. Agama dibuat mainan, dicampur adukkan ini agama. Tapi yang diupload acara di Indo, caper amat, heran, urusin aja negara lu, gak usah ngurusin negara orang. Agama ini sayang, takkan bercampur hak dan batil, halal tetap halal, halal haram tetap haram, betul. Semenanjung pasti menganggap Opik adalah ustadz. Beda bodoh, Opik dan Adat Alwi itu penyanyi religi, bodoh bukan ustadz. Iya. Jadi kalau penyanyi religi boleh ya begitu. Nih Gen Z Indonesia nih, lihat, malah bikin nama malu. Konser nasi tak salah, yang salah laki dan perempuan bukan mahramnya perlu diasingkan, betul. Boleh bikin konser begitu, laki dan perempuan ikhtilat itu jangan dicampurin. Jangan. Menasihkan sholawat Nabi itu sunnah, yang salah adab tuh tunggang tanggang terginja-ginja macam mabuk ketum bila bernasid selawat bagai apa, nggak tahu gue artinya tuh. Iya, sholawat bagus, konser bagus, tapi ya jangan bercampur aduk begitu. Gue malu loh, serius gue malu. Nggak tahu kalau kalian nggak malu ya. Gue malu. Judul konsernya saja Synchronize Fest, lagu semasa Buddha semua dibawakan. Iya. Jadi karena judulnya Synchronize Fest lalu dihalalkan begitu. Ayolah. Sumpah makin malu gue. Makin malu. Kasian gak pernah lihat cewek gak hijaban, cuma cewek tatoan, tindikan, tapi bersolawat kepada Nabi, negara lu gak asik banget ya. Waduh. Jadi yang asik itu, sholawat Nabi sambil maksiat. Jadi yang asik itu sholawatan sambil maksiat.
Gen Z, akhir zaman. Asli. Jadi bagi mereka dengan buka-bukaan, Allahu Akbar, nggak paham dah gue. Serius, Malaysia terkejut lihat begini, kalian terlalu kaku dan kebanyakan berkumpul. Wadah. Dalam majelis yang oleh PAS dan Hadi Awang. Wadah. Allahu Akbar. Kemudian aja nggak boleh, gara-gara konser itu ada satu orang yang jadi tobat juga, udah bagus amalannya. Iya. Jadi bagus. Dan gue yakin gue juga akan dimusuhi sama Gen Z sekarang. Dan gue gak peduli. Udahlah. Ya buat gue guys. Sholawatan itu bagus. Ya bagus. Tapi jangan mencampur adukan sholawat dengan kegiatan-kegiatan yang gak pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Gak pantas untuk Nabi. Ini malah menghina Nabi Muhammad SAW. Lah kalau memang synchronize face itu ya jangan nampilkan yang sholawat gitu. Kalau sholawat ya Allah, bagaimana adab kita sama sholawat itu? Lagi memuji Nabi tapi sedang melakukan sesuatu yang Nabi gak suka. Seolah-olah kalau begini dihalalkan, maka nanti jadinya Nabi itu menghalalkan perbuatan-perbuatan buka aurat, tindikan, tatoan, bercampur laki dan perempuan. Bukan berarti orang yang tindikan dan tatoan tidak boleh bersolawat. Boleh, bagus. Tapi jangan dicampur adukan gitu. Iya, jangan makan sambil berak. Kok bisa mau mencampurkan yang hak dan batil dengan begini? Kalau mau tobat bagus. Gue juga melakukan maksiat, ya, tapi gak pernah bermaksiat sambil beramal gitu. Beramal soleh gimana? Nanti pendosa pun bisa rindu Nabi. Iya, jadi boleh mabuk sambil sholawatan. Mabuk dulu baru sholawatan gitu. Ya ini pola pikir liberal Gen Z yang gak karu-karuan. Ditunjang sama tokoh-tokoh agama yang modelan begini. Ini hasilnya Gen Z yang zaman sekarang. Nggak apa-apa dah, yang penting asik sholawatan. Jadi konser musik yang sono otak, ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin deh generasi muda kita. Mudah-mudahan Allah selamatin generasi muda kita. Makin begini, ya Allah, nggak tahu dah gue. Dah kalian mau marah silakan dah ya. Gen Z mau marah silakan, bodoh amat. Kalian salah kalau begini menurut gue. Bukan lagi menurut gue, menurut Islam. Nggak ada bercampur hak dan batil, itu nggak ada. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradhu wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek deskripsi deh ya. Cek deskripsi. Kalian bisa beli baju koko Alkodi di situ, bisa beli parfum kamu nih di situ, dan bisa daftar umroh dan haji di situ. Sudah ada program umroh titian barokah 8 generasi 1. Cek sekarang. Dia berhubungan dengan umroh nih, gue tambahin dikit. Nanti ada noh, rindu Nabi, ziarah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi pakai pakaian begitu. Tolol itu namanya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.